Dalam sidang sengketa hasil Pilpres hari ini, tim hukum Ganjar Mahfud menghadirkan ahli psikologi politik Universitas Indonesia, Hamdi Muluk. Hamdi menjabarkan efek bantuan sosial terhadap perilaku pemilih yang menguntungkan petahana. Hamdi menyimpulkan penggelontoran bansos oleh pemerintah mempengaruhi pemilih. Menurut Hamdi, berdasarkan riset di berbagai negara, bansos bisa diarahkan supaya menguntungkan pihak yang lekat dengan pemerintah karena yang punya otoritas untuk membagikan bantuan sosial adalah petahana. Karena itu, ahli psikologi politik itu menilai berdasarkan studi kasus di berbagai negara dan dikaitkan dengan pemilu di tanah air, hasilnya cukup konklusif. Ada kontribusi penyaluran bansos terhadap keterpilihan petahana atau pihak yang berhubungan dengan petahana. Mustaman Esai Maha. Dari Bawaslu silakan. Secara politik etis mungkin orang banyak mempersoalkan karena ini menjadi tidak fair misalnya bahwa yang bisa menggunakan yang punya otoritas untuk menetapkan kapan bantuan sosialnya harus digelontorkan, berapa banyak, mekanisme seperti apa, waktunya kapan, itu tentu yang memegang otoritas dalam konteks ini petahana. Itu sebabnya di beberapa tempat di luar negeri seperti studi-studi yang saya rujuk tadi, yang kita analisis tadi, memang hasilnya cukup konklusif, ya. Ada kontribusi dari pengelontoran bansos terhadap keterpilihan terutama petahana. Sementara tim hukum Prabowo Gibran mengkritisi ahli yang dihadirkan tim Ganjar Mahfud fokus menyoroti dugaan politisasi bansos. Yusril bertanya balik soal kecurigaan penyaluran dana desa oleh Menteri Desa Abdul Halim Iskandar yang merupakan kakak kandung Cawapres Muhaimin Iskandar. Yusril menegaskan, Mendes menggelontorkan dana desa 1 miliar rupiah per desa untuk 83.000 lebih desa yang ada se-Indonesia. Saudara ahli, mungkin saudara ahli fokus kepada petahana. Dan kalau petahana tidak maju, orang yang disupport oleh petahana itu, bansos akan berpengaruh kepada meningkatnya dukungan kepada petahana atau orang yang didukung oleh petahana dalam proses pemilihan. Di negara kita ini, mengapa harus fokusnya itu hanya pada petahana? Mungkinkah ada hal-hal lain juga yang sebenarnya luput dari perhatian kita? Sebagai satu contoh misalnya penyaluran dana desa. Dana desa itu 1 miliar per desa. Jumlah desa di negara kita ini 83.971 desa. Dan ada pendamping desa ya, yang langsung itu di bawah kontrol dari Menteri Urusan Desa. Apakah saudara ahli juga bisa melihat kaitannya misalnya Menteri Desa itu adalah adik dari saudara Muhaimin Iskandar. Kalau dikontekskan dengan Jokowi dengan Gibran, apakah tidak relevan mengaitkan Muhaimin Iskandar dengan adiknya yang Menteri Desa? Menjawab pertanyaan Yusril, ahli psikologi politik yang dihadirkan tim Ganjar Mahfud menyebut studi yang dipaparkannya tak langsung merujuk kondisi di Indonesia dan data hingga tingkat desa. Namun Hamdi menyebut studi itu bisa membaca fenomena serupa yang terjadi di Indonesia. Oke. Ya, memang kami tidak punya data gitu Prof. Yusril sampai ke tingkat desa karena kami tidak melakukan studi yang langsung ke data empiris di Indonesia karena keterbatasan waktu dan dana juga. Kami hanya memang mencari hukum-hukum yang umum, yang universal berlaku di seluruh negara tentang masalah ini. Apakah memang politisasi bansos ini bisa berdampak kepada voting behavior. Nah, kami tentu tidak memperhitungkan faktor-faktor kompleksitas di tingkat lokal. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka merespons soal namanya dan Presiden Jokowi yang sering disebut dalam sidang di MK diduga menyalahgunakan penyaluran bansos untuk kepentingan Pilpres. Gibran bilang, buktikan saja di sidang Mahkamah Konstitusi. Apapun itu proses yang terjadi di MK ya dijalankan saja.
jika ada hal-hal yang kurang berkenan, ya dibuktikan saja gitu loh. Dibuktikan saja kalau ada hal-hal yang beliau itu kurang berkenan atau apa, dibuktikan saja. Perkembangan terkini sidang perselisihan hasil pemilihan Presiden 2024 kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda. Putu, jadi hingga sore ini sudah ada berapa saksi dan ahli yang dihadirkan tim Ganjar Mahfud? Apa saja keterangan mereka yang paling menarik, Putu? Petang Ibrahim dan juga saudara, sampai dengan saat ini tercatat total ada 19 ahli dan saksi fakta yang dihadirkan ke muka sidang untuk kemudian meyakinkan majelis hakim agar menerima gugatan yang dilayangkan atau petitum yang dilayangkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Dari komposisi 19 orang tersebut, 9 diantaranya ini merupakan ahli, sementara 11 lainnya merupakan saksi fakta. Kalau berjalannya sidang dari pagi hari sampai dengan sore hari ini, memang yang menarik dan juga banyak perdebatan yang terjadi di dalam ruang sidang, saling sanggah dan juga saling tanya terjadi ini pada saat ahli kemudian menyampaikan keterangan di muka sidang di depan majelis hakim begitu ya. Setidaknya ada beberapa yang saya catat yang kemudian menarik, tentu saja kehadiran dari Romo Frans Magnis yang datang ke ruang sidang ini menjadi menarik karena yang dibahas ini merupakan sudut pandang bagaimana kemudian etika Presiden Joko Widodo ini disorot, mulai dari memandang bagaimana kekuasaan ini seharusnya digunakan untuk kemaslahatan banyak pihak, tetapi kalau kemudian kekuasaan itu digunakan hanya untuk kepentingan keluarga ataupun juga kelompok tertentu, menurut mengutip bagaimana yang disampaikan Romo Magnis ini seolah-olah Jokowi terlihat seperti mafia. Kemudian juga yang menarik tadi disampaikan ada ahli IT yang dihadirkan oleh Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD yang menyampaikan bahwa setidaknya ada 23 juta suara di Sirekap yang dirasa ini janggal dan tidak bisa dipercaya. Tadi disampaikan oleh Hairul Anas bahwa 23 juta suara di Sirekap ini tidak bisa dipercaya karena setidaknya ia menemukan ada 453 kali perubahan yang terjadi pada tabulasi dan dokumen C1, dan ini terjadi di banyak wilayah karena mengingat juga ini terjadi di 244.533 TPS, sehingga ini yang juga tadi sempat disanggah oleh Yusril, ketua dari tim hukum Prabowo Gibran, tetapi juga disampaikan bahwa memang kejanggalan ataupun juga perubahan-perubahan tersebut terjadi, ini patut untuk kemudian dijadikan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan menerima atau menolak gugatan atau petitum yang disampaikan oleh kubu Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Bukan hanya dari ahli saja, tetapi tadi juga dari saksi fakta ini juga dihadirkan, ada yang kemudian membawa bukti berupa bansos, bantuan sosial beras yang di bagian depannya ini tertulis bansos tersebut diberikan oleh Prabowo Gibran, kemudian juga pada saat diberikan ini ada ajakan untuk memilih Prabowo Gibran, dan ini yang juga tadi dihadirkan di muka sidang sebagai bukti dari kubu Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Kekerasan terkait dengan pendukung simpatisan dari Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini juga disebut terjadi, dan tadi salah satu yang hadir sebagai saksi fakta adalah Endah, ini merupakan ketua DPRD Gunung Kidul yang juga merupakan atau berasal dari fraksi PDI Perjuangan, ini dihadirkan memberikan keterangan bahwa memang ada peristiwa dan kemudian kronologinya disampaikan ada kekerasan yang dilakukan karena alasan dinilai pihak tersebut atau pendukung Ganjar Pranowo tersebut membahayakan objek tertentu. Nah, ini yang kemudian disayangkan, kenapa kemudian bukan pendekatan persuasif yang dilakukan tetapi justru kekerasan. Maka dari itu, karena bukan hanya menyoroti soal bansos, bukan hanya menyoroti soal kejanggalan pada keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang melenggangkan jalan untuk Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres, tetapi juga ada dugaan aparat ini terlibat dalam hal-hal tersebut, maka permintaan dari kubu Ganjar Pranowo selain 5 pihak yang dihadirkan ke dalam ruang sidang seperti 4 menteri dan DKPP, tetapi ada satu pihak lagi yang diharapkan ini juga dihadirkan majelis hakim untuk kemudian memberikan keterangan, yakni Kapolri. Tapi apakah ini akan diterima atau
tidak oleh majelis hakim. Apakah dia rasa ini penting atau tidak dikembalikan seluruhnya kepada majelis hakim. Kita nantikan jalannya proses persidangan. Ibrahim dan juga saudara, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Niputu Trisnanda untuk laporan Anda langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta.